Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dan saya ingin sharingkan judul khotbah saya adalah strategi mengatasi padang gurun rohani. Nah, ayatnya kita akan baca sama-sama dari Ulangan 8 ayat 2 sampai 3, Saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi saudara, tentang padang gurun kita sudah sering bahas. Istilah padang gurun ya adalah satu keadaan yang kita udah tahu itu. Kalau padang gurun tuh panasnya minta ampun panas kalau siang, dan kalau malam dinginnya minta ampun dingin. Dan di padang gurun orang tuh tidak bisa buat apa-apa, bercocok tanam dan lain sebagainya tidak mungkin. Nah, ini yang dijelaskan satu keadaan kalau padang gurun ya. Mungkin kita mengalami kekeringan, saudara, kesepian, saudara, penderitaan, pencobaan. Nah, saya percaya bahwa Allah kita ini Allah yang baik dan setia. Saudara percaya, katakan amin. Saudara percaya bahwa Allah kita yang kita kenal namanya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik dan setia. Ya, kemarin kita bahas tentang menjadi hamba yang baik dan setia, ya kan? Good and faithful servant. Kenapa kita mau jadi hamba yang baik dan setia? Karena kita punya Allah. Kita melayani Allah. Kita menyembah Allah yang baik dan setia. Apa buktinya, saudaraku? Buktinya adalah Allah selalu mencegah kita melewati rute-rute perjalanan hidup yang akan membawa kita menuju kehancuran dan kebinasaan. Kalau saudara dan saya mau hidup percaya sama Dia, bergantung sama Dia, mentaati Dia, Dia akan bawa kita. Saudara, Dia Allah yang baik dan Allah yang setia. Dia baik, Dia punya kasih. Dia tidak akan pernah punya rancangan yang untuk menghancurkan kita. Oleh karena itu, karena Dia baik, selalu Dia akan cegah kita lewati ini rute yang akan. Maka Dia bawa kita. Sekalipun rute itu namanya apa? Padang gurun. Dia selalu akan mengarahkan kita dan menuntun kita. Sekalipun harus lewati padang gurun, tapi arahnya menuju kepada apa? Keselamatan, kelimpahan, kesejahteraan. Yang percaya katakan amin, saudara. Kalau Tuhan menghendaki umatnya melewati padang gurun, tujuannya cuma satu, saudara. Yaitu apa? Untuk kebaikan saudara dan saya, yaitu kita, umatnya. Katakan amin, saudara. Nah, Kidung 3 ayat 6, saudara. Ya, ini dengan pewahyuan dan hikmat dari Allah, Raja Salomo menulis, saudaraku. Ya kan? Kidung 3 ayat 6 di sini katakan, apakah itu yang membumbung dari padang gurun, seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dalam harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Saudara tahu arti kata mur dan kemenyan? Ini adalah lambang daripada apa? Kelemah lembutan, kerendahan hati, dan hati yang percaya kepada Tuhan, atau iman yang hidup. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, kita melihat di sini apa yang membumbung di padang gurun, saudaraku Yesus. Itu asap, gumpalan-gumpalan asap. Dari mana? Dari harum mur, dari kemenyan, dari bau segala macam serbuk
wangi. Apa arti ayat ini jadinya saudaraku? Di sini rupanya bahwa padang gurun bisa menghasilkan karakter lemah lembut, rendah hati, iman yang hidup, sehingga kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan, kita bisa mengerti lewat padang gurun ini, lewat penderitaan, lewat pencobaan yang kita alami, sehingga membuat kita jadi lembut. Katakan amin. Ya dulu kalau lagi banyak duitnya, saudara ngomongnya tinggi dan kasar, keras, volumenya tinggi, nadanya wah. Pas ngalami yang namanya masa-masa padang gurun, keuangannya mulai turun. Saudara, apa yang terjadi? Nada suaranya mulai low, nggak high lagi. Volume suaranya mulai mengecil. Hatinya mulai masih mau dengar orang ngomong. Ini padang gurun. Dulu rasanya waktu sehat hebat deh ngomongnya. Wah, kalau ngomong tuh sudah, kalau segala macam arogan, minta ampun. Tapi ketika ngalami merosot terus kesehatan, apa yang terjadi? Ini padang gurun. Ini banyak man. Kalau kita ngalami masa-masa sulit, masa-masa kesakitan, sakit dalam uang, sakit dalam mungkin kesehatan, sakit dalam segala macam, ya saya anggap ini adalah masa padang gurun, masa sulit. Tapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, ini akan menghasilkan apa? Mur, kemenyan, segala macam serbuk wangi. Yang dampaknya apa saudara? Ini kan jadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Mur ini bau harum, asap yang naik saudaraku, yang Tuhan cium. Wah, ini hal yang luar biasa. Jadi penting saudara, sehingga akhirnya kita ngerti. Lewat padang gurun ini kita mulai mengerti. Mengertinya apa saudaraku? Saudara masih ingat gak kemarin kata-kata, ya kan? Ini kan masa pandemi, ini masa padang gurun buat kita ini, buat banyak orang. Ya tuh saudaraku Kristus, ya kan? Sehingga kita bisa belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang kemarin kata-katanya? Kita ngelihat pelajaran yang pertama, apa yang kita pelajari di padang gurun? Pertama adalah kita belajar bahwa hidup itu singkat. Kita tahu dia kok masih muda, tiba-tiba meninggal dunia kena COVID. Saudaraku, ini si A, si B, si C. Nah. Teman-teman, kalau dulu berita tentang kematian selama setahun ini sepertinya jadi berita yang terus menerus. Dulu jarang. Sampai akhirnya kita menyadarkan kita pun bisa mati. Dulu kita kadang-kadang lupa. Saudara, ini masa padang gurun yang menyadarkan kita. Ya kan Allah bilang bahwa manusia bukan yang hidup oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata Nabi SAW, ini bicara tentang manusia membutuhkan apa saudara? Sesuatu yang sifatnya kekal. Firman Allah itu kekal. Jiwa kita bukan cuma dulu memperhatikan mungkin yang makan minum roti, semua kita perhatikan, semua yang kelihatan kita perhatikan, semua yang sementara. Dulu fokus kita ini. Pada masa padang gurun, masa pandemi ini, kita mulai berpikir bukan cuma yang sementara, tetapi yang apa? Kekal. Katakan amin saudara. Karena kita bilang hidup ini singkat. Kalau dulu kita berpikir hidup itu lama, enggak. Saudara, ini yang saya dapetin. Akhirnya kita mulai, iya kita harus mikirin kekekalan. Yang kedua, kita mulai melihat bisnis-bisnis pada tumbang. Karir-karir semua hilang karena PHK. Jabatan-jabatan, mutasi-mutasi segala macam. Pergantian-pergantian semua. Jadi kita melihat bahwa yang namanya karir, bisnis, jabatan, sifatnya apa? Sementara. Jadi kita belajar saudaraku. Akhirnya kita melihat sehat itu jadi harta yang tidak ternilai. Saudara, sehat itu. Yang kedua, iman. Saudaraku, faith, family, friend.
Ini jadi harta kita ini. Iman, hubungan kita sama Tuhan. Family, hubungan kita di rumah. Friend, sahabat-sahabat, hubungan kita di luar. Ini butuh banget nih. Jadi ini jadi harta kita ini. Dulu prioritasnya yang penting duit. Yang penting suksesnya. Tapi sekarang di masa padang gurun, kita mulai berpikir bahwa wah, faith ini penting. Family ini penting. Friend ini penting. Enggak, kadang-kadang waktu zaman-zaman di luar sebelum kita masuk padang gurun, 3F ini, alah, yang penting aku sukses. Ya sekarang, apa yang sukses sebelum pandemi, akhirnya jadi apa? Jadi hal yang sia-sia ya. Nah, hari ini kita belajar banyak. Oleh karena itu, kita butuh Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kita butuh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Makanya dikatakan bahwa lewat padang gurun ini, Tuhan omong begini saudaraku. Dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau apa? Mengerti. Mengerti. Mata hatimu terang. Itu mengerti artinya. Bahwa apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetap makan roti maksud saya. Ya kan? Jangan makan roti saja. Jangan mikirin. Jangan hidup untuk yang sementara saja. Walaupun itu penting dan perlu. Tapi mulai terbuka mata hati kita. Bahwa manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Dan Tuhan sediakan kita. Karena kebaikan Tuhan dan kesediaan Tuhan sediakan apa? Menara doa online ini. Saudara, setiap hari kita bisa makan firman Tuhan. Kita bisa belajar firman Tuhan. Kita bisa ngerti siapa Tuhan kita Yesus ini. Sehingga kita bisa makin dekat. Makin bisa mengasihi Dia. Kita masih bisa berdoa. Kita bisa nyembah Dia. Saudara, kita bisa gunakan waktu 70 menit ini, saudaraku, untuk bisa mulai terbuka pikiran kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan membawa kita ke padang gurun untuk membuka mata hati kita. Supaya kita bisa mengerti, melihat ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada roti. Yaitu roti yang turun dari surga. Namanya siapa? Yesus Kristus. Kalau kita bisa ngerti akan firman Tuhan, saudara, kita bisa tahu akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bisa hidup melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Tujuannya itu lembutin hati kita. Supaya apa? Kalau kita dengar firman, kita bisa ngomong ya amin. Ya amin. Saudara, kalau hati ini keras, hati ini sombong, saudara, ya kan saudara, hati penuh ini, makanya waktu dengar firman, penting saudaraku, untuk kita minta Tuhan lembutin hati ini, sucikan hati ini, supaya setiap firman yang kami dengar itu bisa tertanam di tanah hati kami yang baik, yang subur, sehingga saya bisa hidup sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17 katakan begini. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kalau kita mau hidup cara dunia, berpikir cara dunia, saudara, kita akan lenyap bersama dengan dunia. Saudara, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin saudara. Nah sekarang, jadi itu tujuannya padang gurun. Jadi sekarang saudara dan saya mungkin yang ada dalam padang gurun, ya saudaraku, kasih dalam Kristus, coba mulai berhenti mengeluh. Kita harus cari jalan keluar. Apa strategi? Ya kan, ketika saudara dan saya ada di padang gurun, strategi mengatasi padang gurun rohani kita. Saudara, saya tidak tahu padang gurunnya itu jenisnya apa saudaraku. Ya kan, tetapi prinsip firman ini berlaku untuk setiap pergumulan, masalah,
penderitaan hidup saudara. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, yang pertama saudara, kita akan lihat di sini, ya. Yang pertama, apa strategi yang pertama? Pertama saudara harus tahu, ya kan, kita harus tahu bahwa kita tidak dapat menghindari yang namanya padang gurun. Tetapi respon, ya, respon kita akan menentukan seberapa lama kita akan ada di padang gurun. Nah, saya kasih contoh saudaraku. Bangsa Israel seharusnya berada di padang gurun itu cuma 40 hari saudara. Karena jalan saudara, ya kan, untuk masuk tanah Kanaan itu cuma 40 hari. Bahkan mungkin kurang dari 40 hari sebenarnya saudara. Tetapi mereka berada di padang gurun selama berapa tahun? Saudara tulis berapa tahun di live chat? 40 tahun. Kenapa kok 40 tahun? Bahkan beberapa di antara mereka dibinasakan di padang gurun. Saudara, oleh karena respon dan kelakuan mereka yang salah di hadapan Tuhan. Orang Israel bersungut-sungut, dia meragukan pemeliharaan Tuhan. Ya kan saudaraku? Ya kan? Makanya Tuhan kirim apa? Mana. Ya kan, dia ragu. Gimana mau makan apa ini? Saya lapar. Saya lihat Tuhan kasih kirim mana. Oh, bosan sama mana. Sungut-sungut lagi saudara. Kirim daging. Berupa burung saudara. Ini hal yang luar biasa. Saudaraku. Lalu apa responnya? Dia berontak sama apa? Sama firman yang Tuhan berikan. Lalu dia berontak terhadap apa? Wakil otoritas Allah. Yang namanya Musa dan Harun. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Jadi kalau kita lihat saudaraku, sebenarnya padang gurun ini ya saudara, itu adalah atas kehendak Tuhan. Ya, Tuhan yang membawa mereka ke padang gurun. Ya, orang Israel. Seperti Yesus juga yang penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Jadi ini sebenarnya kehendak Tuhan. Saudara lihat di sini responnya. Ya saudara, apa responnya? Ya kan, kita nggak bisa menghindari padang gurun, tetapi respon kita, yaitu apa yang kita katakan, apa yang akan kita lakukan, itu dapat menentukan seberapa lama kita ada di padang gurun dan bisa keluar dari padang gurun, keluar sebagai pemenang. Saudaraku yang Kristus, ini respon. Pertama itu respon saudaraku. Nah, saya ingin ajak saudara untuk belajar waktu kita nih ngalami susah. Ya kan saudara? Ya kan? Kita harus punya respon yang tepat. Respon yang tepat tergantung daripada seberapa besar pengetahuan kita akan firman Tuhan. Saudaraku, ini ada lagunya ini. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Nah, responnya ini saudaraku. Saya akan bagikan saudara nasihat daripada firman Tuhan. Respon apa pada waktu saudara masuk dalam padang gurun pencobaan? Rasul Yakobus menasehatin bagaimana seharusnya respon kita saat berada di dalam padang gurun pencobaan. Coba kita lihat saudara, respon yang pertama. Ya, dia disebut sebagai yang pertama ada rejoice, dia bilang. Rejoice. Coba katakan bersama dengan saya, rejoice. Dia bilang rejoice. Lihat saudara gini. Ya, saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bahwa kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Anggaplah sebagai apa saudara? Suatu kebahagiaan. Terjemahan lain rejoice. Kenapa harus kita bersuka cita? Kenapa harus anggap sebagai kebahagiaan? Padahal kita sedang masuk padang gurun. Sedang mengalami pencobaan. Kenapa saudara? Di sini katakan bahwa kalau kita bisa dituntun Tuhan, masuk padang gurun, yang nuntun itu siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Yang baik dan setia. Dia sedang hindari kita satu jalan yang menuju apa? Kehancuran dan kebinasaan. Kalau dia bawa kita ke dalam padang gurun, kepada pencobaan, dia sedang menuntun kita ke jalan mana? Jalan keselamatan. Makanya dia berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Di padang gurun, saudara, pada saat padang gurun, kita dilatih untuk jadi tekun. Dalam kesakitan, dalam kesusahan, dalam penderitaan. Saudara, Tuhan mau latih kita untuk bisa tekun. Dan dikatakan bahwa biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi apa? Sempurna, telios. Bertumbuh dewasa sebenarnya. Utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Jadi ada tujuan. Kalau saudara dan saya ada dalam pencobaan, jangan marah terus. Reaksi pertama marah. Salahkan orang, salahkan keadaan. Jangan berhenti, jangan marah-marah. Jangan tersinggung. Ada orang ini masalah kecil ya, kadang-kadang mau marahnya sekota. Tahu. Coba anak Tuhan, kalau kita dalam padang gurun, lagi susah hatinya, tahan, setel pikirannya, harus rejoice. Katakan amin saudaraku. Ya, harus sukacita dulu. Kita sudah belajar. Ya, saudara, pintu berkat terbuka kalau ada sukacita dan bergembiralah karena Tuhan. Karena itu artinya apa? Kita bergembira. Tuhan yang sedang bawa kita ke padang gurun ini. Saudaraku, kita gak bisa hindari ini. Kalau Tuhan yang tuntun, Tuhan yang baik dan setia, gak mungkin membawa kita, mencobai kita, melampaui kekuatan kita. Katakan amin saudara. Yang Tuhan mau adalah percaya, bergantung, taati dia. Katakan amin saudara. Pertama rejoice. Yang kedua request. Ya, Rasul Yakobus bilang setelah sukacita dalam pencobaan ini jangan cuma sukacita tapi request. Request itu artinya apa? Berdoa minta hikmat. Hikmatnya apa? Berdoa minta kekuatan supaya imannya tetap kuat, tidak gugur. Kuat. Tetap setia, tetap baik dan setia. Tetap baik dan setia. Minta ini dari Tuhan. Saudara, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Karena kan masalah itu jadi masalah kalau kita nggak tahu cara menyelesaikannya. Tapi kalau kita tahu cara menyelesaikannya, maka masalah kita bisa selesai dari masalah. Katakan amin saudaraku. Ya, saudara bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Ya kan? 9 kali 3 sama dengan berapa ini? Ini kan soal, ini kan problem, ini masalah kan. Kalau saya bisa menjawabnya, masalah jadi selesai. Kalau saya bisa jawabnya, sudah tahu perisa 27 jawabannya. Setiap masalah keuangan, masalah apa, kita harus tahu jawabannya itu apa. Nah ini namanya kita kalau nggak tahu jawabannya, minta hikmat. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya kan, katakan amin. Meminta kepada siapa? Kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan apa? Murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Katakan amin. Doa. Di padang gurun itu masa-masa di mana saudara terus banyak doa.
banyak dengar apa kata Tuhan. Ini penting. Yang ketiga, di padang gurun, respon yang ketiga, pertama apa? Rejoice. Kedua apa? Request. Yang ketiga apa? Rasul Yakobus nasihat apa? Yang ketiga, relax. Katakan relax. Relax. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan apa? Tenang dalam hidupnya. Kalau kita bimbang, kita ragu, kita khawatir, saudara, kita meragukan Tuhan, saudara, ini yang membuat kita nggak tenang. Orang yang tenang adalah orang yang percaya. Saudaraku, ya kan, mujizat masih ada. Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan baik dan setia. Baik, dia akan cegah kita, saudara, mengalami hal-hal yang menuju kepada kehancuran. Setia, kalau dia bicara, dia pasti akan selesaikan. Dia pasti akan genapi. Kalau dia berjanji, dia berfirman, dia pasti akan digenapi. Karena Allah setia, Allah itu dapat dipercaya. Karena Allah itu baik dan setia, Allah dapat dipercaya. Katakan amin. Sudah tahu responnya? Respon tiga ya. Ini lakukan. Kalau ada percobaan. Yang kedua, prinsip. Yang kedua, prinsip harus kita tahu gini. Roh Kudus atau Holy Spirit. Holy Spirit yang membawa kita masuk ke padang gurun. Maksudnya Tuhan. Tetapi Holy Scripture, terang firman Tuhan yang membawa kita keluar dari padang gurun dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ulangan 8 ayat 2 katakan begini saudara. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Atas kehendak Tuhan. Saya garis bawahi atas kehendak Tuhan. Di padang gurun selama 40 hari. Jadi atas kehendak Tuhan masuk padang gurun. Kita berada di padang gurun atas seizin Tuhan. Atas Tuhan tuntun kita. Yang kedua, dasarnya itu kehendak Tuhan adalah apa? Lukas 4 ayat 1. Lihat, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Seringkali padang gurun bicara tentang satu kenyataan atau keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hati kita. Saudaraku. Tetapi saudara, apa ini kan Tuhan bisa balikin. Saya sering kali saksikan saudaraku. Sebagai seorang mahasiswa sekolah ikatan dinas pada waktu itu saudaraku. Yang paling kita inginkan adalah supaya kita ini bisa lulus. Ternyata karena saya sakit. Saudara kena liver. Saudara 3 bulan. Saya kena drop out. Dikeluarkan dari sekolah ikatan dinas. Saudaraku Yesus Kristus. Kita berpikir kenapa? Waktu saya keluar sakit dan dikeluarkan. Buat saya ini padang gurun. Betul gak saudaraku? Ini padang gurun buat saya. Rupanya jalan inilah jalan yang Tuhan arahkan. Rute inilah yang Tuhan buat. Supaya kelak satu hari saya bisa berdiri di hadapan saudara. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau tidak lewatin padang gurun ini, saya akan jadi pegawai negeri sipil. Yang beberapa lama kemudian saya harus pensiun. Saudaraku yang sebelum udah waktunya untuk dekat pensiun kalau saya pegawai negeri ini. Saudaraku. Jadi Tuhan izinkan kita masuk padang gurun. Jadi padang gurun kita bisa ngerasa kering, kosong, sedih, sendirian. Saudaraku. Nah, hal penting yang harus kita pegang gini. Saudaraku, kita harus tahu. Padang gurun ini Tuhan yang tuntun. Tapi untuk bisa keluar dari padang gurun, saudara harus tahu firman. Tadi saya sudah jelaskan firmannya. Rejoice, request. Yang ketiga apa saudara? Relax. Relax. Relax itu tanda kita berserah, kita percaya. Tenang. Saudaraku Yesus Kristus. Nah perhatikan saudaraku. Ya. Jadi di padang gurun ini. Kadang kita gak ngerasa hadirat loh. Bisa susah.
Kadang kita nggak bisa dapat. Saya alami secara pribadi pada waktu orang tua kami sedang berdoa menantikan orang tua kami ayah kami yang sedang ada di ICU. Ya sehari, 2 hari, seminggu sekali. Kita tunggu ini Tuhan sembuhkan. Atau Tuhan mau bagaimana. Kita doa, saya juga ngalami kering. Kering ini buat kita ini padang gurun. Saudaraku Yesus Kristus. Ya, dan dalam ya orang tua sakit dan lain sebagainya. Itu padang gurun buat kita. Sebenarnya kok hadirat gak dapet. Seperti kok Tuhan sampai satu hari. Tiba-tiba tuh saya buka Alkitab. Ada satu ayat daripada Mazmur saudaraku. Disitulah Tuhan tuh bicara secara khusus. Yang pada intinya adalah kenapa kamu gak coba hubungin satu teman kamu ini hamba Tuhan. Dan lain sebagainya. Sampai kami dapatkan firman Tuhan. Saya dapat firman Tuhan secara pribadi saudaraku. Di sini ada rasa apa? Tenang. Ada rasa tenang. Sebenarnya ada jaminan. Ini badai pasti berlalu. Ini akan selesai. Saudara bisa mengerti sini. Katakan amin saudara. Nah, itu. Jadi padang gurun saya harus dapatin firman. Ya, kita nggak bisa bersandar pada perasaan kita sendiri. Pasti perasaan kita sedih, susah, marah, segala macam. Nah disinilah saat di padang gurun kita harus kendalikan apa? Pikiran kita. Saudara, agar pikiran ini selaras dengan apa? Janji firman Tuhan. Kalau kita selaraskan pikiran kita, terus kita pikirkan lalu kita perkataan firman Tuhan. Perasaan ini kita tetap bisa rejoice. Kita bisa request, kita doanya sungguh-sungguh. Kita bisa relax. Saudaraku Yesus Kristus. Katakan amin. Dari situ kalau kita, pasti nanti, kalau kita udah respon kita 3 R ini saudara. Pasti nanti Tuhan akan berikan pewahyuan firman. Kalau saudara dapatkan firman, firman itu jadi hidup. Atau jadi hikmat. Jadi kuasa. Pasti selesai. Saya kasih contoh. Di Alkitab Perjanjian Lama. Coba kita buka Alkitab kita. Mazmur 105 ayat 17 sampai 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa namanya? Yusuf. Jadi Yusuf tuh dijual jadi budak. Itu pengutusan. Bukan sial. Kadang-kadang kita nih padang gurun, aduh aku dapat sial nih, dapat apes nih. Padang gurun bisa PHK lah, kena sakit lah. Tiba-tiba tanda kutip, sorry nih, dicerai. Itu semua banyak hal. Itu saudaraku, kadang-kadang kita berkata, ini apes ini. Oh, kalau lihat ini pengutusan rupanya. Alkitab pakai bahasa yang luar biasa bagus untuk Yusuf. Buat Yusuf ini padang gurun saudara. Dijual jadi budak. Diutusnya lah seorang mendahului mereka Yusuf yang dijual menjadi budak. Lalu apalagi saudara? Mereka menghipit kaki Yusuf dengan apa? Belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Pengutusan rupanya. Saudaraku. Kapan Yusuf bisa lepas dari padang gurun dia? Kapan lepas dari penderitaannya? Saudara tahu? Dia gak tahu kapan. Tapi yang dia jagain adalah pikiran dia. Terus selaras dengan visi yang Tuhan beri. Selaras dengan firman Tuhan. Karena di mana ada firman, disitulah ada kehadiran Tuhan. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Seringkali waktu kita nyembah, kita doa, kita nggak rasa merinding. Kalau di padang gurun, merinding hadirat Tuhan. Tetapi saudara harus isi terus dengan firman. Selaraskan pikiran dengan firman. Sampai katanya, sampai saat firmannya sudah genap. Saat firman dihidupkan oleh Roh Kudus itu saudaraku. Apa yang terjadi di sini? Dan janji Tuhan membenarkannya. Sampai firman itu datang. Lalu apa? Raja menyuruh melepaskan semua ikatan itu, belenggu itu atas Yusuf. Penguasa bangsa-bangsa membebaskan. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Promosi.
kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajar hikmat kepada para tua-tua. Saudara sini, atas kehendak Tuhan Yusuf masuk ke dalam padang gurun pencobaannya. Sampai saat firman-Nya sudah genap, oleh firman Tuhanlah maka Yusuf keluar dari padang gurun dengan kemenangan yang gilang gemilang. Makanya saya sering ngomong gini, tiap hari baca Alkitab lah saudara. Tiap hari saudara ngerti gak ngerti baca Alkitab. Kalau bisa 5 pasal, boleh 5 pasal ya. Seperti anak kami Joel, tiap hari 5 pasal. Ya saudara baca aja pelan-pelan, kan waktu kita ya banyak. Ya 5 pasal tuh kalau saudara ngeliatin Instagram paling lama ya berkurang lah. Kalau sehari liatin Instagram mungkin sejam, saudara ya setengah jam waktu itu bisa pakai untuk baca Alkitab 5 pasal. Tapi ini dampaknya saudara, itu masuk dalam diri saudara. Ketika ada di padang gurun, saudara doa-doa, tiba-tiba pada waktu Tuhan hidupkan firman itu. Saudara berkata, ya yang percaya ini. Jadi rema ini, itu keluar. Jadi di padang gurun, itu Roh Kudus yang pimpin. Untuk keluar dari padang gurun. Makanya ada orang bilang, kenapa ya kok orang Kristen masalahnya gak selesai-selesai. Padahal dia tuh bahasa rohnya kuat. Mujinya banyak kuat. Firmannya harus ada. Kalau gak punya firman, gak punya pengetahuan firman, gak punya hikmat, agak susah. Saudara bisa ngerti gak? Nah paling tidak firman yang saudara pegang itu udah apa? 3R ini. Apalin itu. Saudara, ya kan, anggap satu karena apa? Itu. Saudara bisa dapat diberkati, katakan amin. Yang ketiga, saudara. Ini saya sering omong di padang gurun. Waktu saudara dalam padang gurun, jangan ambil keputusan. Karena padang gurun tuh bukan tempat ambil keputusan. Di padang gurun, jangan ambil keputusan berdasarkan perasaan yang labil. Saya mau kasih tahu, padang gurun bukan tempat yang tepat untuk mengambil keputusan. Ya, padang gurun bukan tempat yang tepat untuk mengambil keputusan. Waktu saudara lagi sedang ngalami keputusan-keputusan yang sangat penting. Saudara, padang gurun itu adalah sekolah. Sekolah untuk mendidik kita semakin lemah lembut dan rendah hati. Maksudnya gini, lagi sedang ribut, terus ribut, capek, udah bertahun-tahun. Jangan ambil keputusan, cerai gitu. Saudara mungkin terus ditekan dalam pekerjaan. Udah gitu lagi masa pandemi lagi. Sama bos. Berhenti ya aku berhenti. Ini jangan. Kalau lagi labil ini jangan. Saudaraku. Ya segala macam. Saya mau kasih tahu. Ada satu kisah di Alkitab. Dia lagi sedang berduka cita. Suaminya meninggal. Suaminya Pinehas. Papa mertuanya namanya Imam Eli. Saudara. Wanita ini istri daripada Pinehas. Dia melahirkan anak. 1 Samuel 4 ayat 21 sampai 22. Ya. Ini ceritanya, saya mau kasih tahu saudara. Ya, lalu waktu dia melahirkan anak, di sini katakan ia menamai anak itu siapa? Ikabod. Ya, katanya apa? Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya Imam Eli saudara dan suaminya Pinehas, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Jadi di sini ada seorang perempuan yang hendak melahirkan seorang anak. Dia ambil keputusan saudara dengan memberi nama anaknya Ikabod. Hilang kemuliaan Allah. Saat dia sedang berduka cita saudara tahu. Dia dengar. Ya kan? Ya, dia berduka cita karena dia dengar kabar Pinehas suaminya. Imam Eli mertuanya tewas. Lalu tabut Allah dibawa. Saudara, dia ngambil keputusan, kemuliaan Allah sudah gak ada lagi. Dalam diri anak ini dia ngomong, Ikabod kamu. Saudara, Ikabod kamu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia mau ngomong, ya kan, bahwa anak ini, hidup anak ini gak akan pernah menjadi anak sukses. Anak ini gak akan pernah berguna lagi hidupnya. Saudara tahu itu kata-katanya yang diucapkan, Ikabod kamu. Dan benar, saudaraku, nasib dan hidup anak itu jadi seperti itu. Kata-kata kita.
Jadi di padang gurun ini penting. Makanya Yesus itu bisa keluar dari padang gurun. Di padang gurun Yesus tidak pernah ucap perkataan menurut aku. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ketika iblis mencobai Yesus. Kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Yesus bilang, ada tertulis. Walaupun Yesus bisa mengubah batu jadi roti. Saudara, dia tidak akan lakukan. Karena itu bukan perintah daripada Bapa. Saudaraku Yesus Kristus. Karena dia mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Untuk bisa tahu kehendak Bapa, kita harus bisa mendengar suara Bapa. Untuk bisa dengar suara Bapa, kita harus dekat, berada di hadiratnya Bapa. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin saudara. Dia selalu kata, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus dibawa ke bumbungan yang tinggi. Jatuhkan nanti malaikat-malaikat akan datang. Ada tertulis, kamu jangan coba ya Allah. Semua terus ada kata-kata. Di masa kita sedang berada padang gurun. Benar sudah penuhi pikiran kita. Penuhi setiap hati kita. Kata-kata dengan firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya. Yang terakhir. Jangan menggunakan kesusahan kita di padang gurun ini. Pergumulan hidup kita sebagai alasan kita berhenti berbuat baik. Menolong orang lain untuk melayani Tuhan. Jangan ambil keputusan itu. Saudara tahu, Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah Ayub berdoa untuk sahabatnya. Saudara tahu, janda di Sarfat. Saudaraku Yesus Kristus. Di masa-masa kelaparan. Ini masa padang gurun. Dia bisa dipelihara Tuhan. Karena dia dengar firman Tuhan. Dari Elia. Saudara, untuk buat tepung dan minyak. Dibuat jadi roti. Kasih ke Elia dulu. Dengar firman Tuhan. Tepung dalam tempayanmu. Minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Dia lakukan itu saudaraku. Saudara lihat sini. Janda di Sarfat dipelihara Tuhan di masa kelaparan besar. Saudara lihat sini. Lihat lagi saudaraku. Yesus bahkan di atas kayu salib. Ini teladan kita Yesus. Di atas kayu salib. Saudara tahu dalam penderitaannya. Dalam kesusahannya. Dia masih saudaraku mau berdoa. Bapak ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika si penjahat di sebelah Yesus. Yang pernah saudara menghina Yesus. Saudaraku berkata, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus berkata, sungguhnya hari ini juga kamu akan berada bersamaku di Firdaus. Di masa-masa susah, kalau kita bisa jaga, selaraskan pikiran kita dengan firman, maka perasaan hati kita ada sukacita. Kalau ada sukacita, kita masih di masa susah sekalipun, kita masih bisa berbuat baik. Kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia. Katakan amin saudaraku. Jangan sampai padang gurun merobek-robek perasaan kita. Ingat, perasaan tergantung daripada pikiran kita. Kalau kita selalu selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, saya percaya ada sukacita di sini. Kalau ada sukacita di sini, kita ada doa yang keluar, ucapan syukur yang keluar dari hati ini. Di sini bisa tenang, percaya, saudara, badai pasti berlalu. Saudara pasti keluar dari padang gurun ini. Percayalah sama Tuhan. Saya berdoa, biarlah mujizat itu terjadi dalam hidup saudara.